atau tentang how to be leader, sukses leader dan lain-lain. Kita pakai sejarah yang paling dekat saja dengan kita yang mungkin jarang diperbincangkan. Nah, tadi saya sampai pada level bagaimana kebersamaan itu dibuktikan dalam level yang paling praktis gitu. Tadi yang saya sebut, ada seorang tokoh besar yang hidupnya itu seperti orang lain, bukan hanya seperti dalam arti serupa, tapi dia menjadi contohnya. Jadi dia berpakaian juga seperti orang lain, dia makan juga seperti orang lain, dia hidup juga seperti orang lain gitu. Yang mestinya dia bisa punya privilege gitu, sebagai seorang pemimpin dan dari seorang suku utama yang kita sebut sebagai suku Quraisy. Kan kita tahu di dalam tradisi Islam awal itu ada istilah suku utama dan ada suku yang bukan suku utama. Jadi ada istilah dominance, prominence, dan ada yang peri-peri gitu. Nabi itu datang dari suku utama, tapi dia tidak hidup sebagai seorang yang penuh privilege. Dan sahabat juga sama. Kan ada satu cerita, misalnya ada seorang Yahudi yang protes itu karena tanahnya digusur, mau dibuat tempat ibadah oleh seorang gubernur Mesir bernama Amr bin As. Lalu dia protes, saya tidak terima tanah saya digusur. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya harus protes kepada pemimpin yang lebih tinggi dari gubernur Mesir. Amr bin As itu sebagai gubernur Mesir, maka saya harus protes kepada pemimpin yang lebih tinggi, yaitu kepada Umar. Dan dia datang ke Madinah. Dia kaget melihat Umar duduk di bawah pohon korma. Itu apa maksudnya? Maksudnya bahwa seorang pemimpin itu adalah the ordinary people. Jadi the leader itu adalah a people among us gitu. The leader is ordinary people. Jadi leader itu, he is not genius one, he is not superior, he live among us as ordinary people. Sebagaimana Umar yang duduk di bawah pohon korma. Dia kaget, orang Yahudi, kok bisa ya pemimpin yang bisa menaklukkan Mesir, Iskandaria misalnya. Kan Mesir itu ditaklukkan di era Umar. Amr bin As bilang kepada Umar, saya ingin menaklukkan seluruh dataran sungai Nil karena ini akan jadi aset besar buat kita. Kenapa? Karena dulu itu kesuburan itu ada hubungannya dengan sungai kan? Dan kota-kota itu juga ada hubungannya dengan sungai, atau kalau tidak laut. Makanya Iskandaria itu adalah kota laut. Kalau sekarang bayangkan itu Surabaya. Dan seluruh wilayah dataran sungai Nil itu adalah wilayah yang subur. Seperti juga di Irak ada sungai Efrat dan Tigris. Makanya Khalid bin Walid itu pertama kali pertempuran menaklukkan Irak itu Efrat dan Tigris dulu yang digempur, karena itu adalah wilayah subur. Kalau sekarang itu namanya perebutan kapital. Itu namanya perebutan kapital. Ya kalau sekarang mungkin di situ ada sumber minyak, ada sumber energi, ya Amerika jadi perang di situ kan. Kenapa Amerika perangnya nggak di Kamboja aja yang nggak demokratis juga? Kenapa harus di Irak? Ya karena di Irak ada minyaknya. Kalau di Kamboja ngapain? Nggak ada hasilnya. It is not, ini bukan investasi. Makanya Amr bin As izin kepada Umar, saya izinkan saya untuk menaklukkan seluruh dataran sungai Nil karena wilayah itu adalah wilayah yang subur dan bisa jadi aset kita. Dan Amr bin As sebagai pemimpin Mesir gagah karena dia ngikutin tradisi Romawi, pakai jubah dan seterusnya. Lalu ketika datang ke Madinah, orang Yahudi itu kaget, kok Umar itu begitu rileksnya, begitu sederhananya. Kalau kita bilang sekarang sih mungkin karena diromantisir aja oleh para ulama. Kalau menurut saya sih bahasa yang pas, kok gaul banget nih orang. Duduknya aja di bawah pohon korma, rileks sekali. Artinya apa? The leader is the people among us. Kalau orang itu tidak hadir di antara kita, he is not leader. Gitu. Itu satu. Yang kedua, yang pertama tadi solidarity. Yang kedua adalah leader is the people among us, dan dia juga sebagai ordinary people, orang yang harus seperti kita gitu.
bahkan seleranya juga kalau bisa juga harus kayak kita. Yang ketiga, hidup berjamaah itu menekankan kontribusi dan komitmen. Orang yang tidak punya kontribusi dan komitmen itu berarti bukan bagian dari jamaah. Karena itu yang dipersembahkan adalah kontribusi dan komitmen di dalam semua level ya. Dalam level hidup yang paling kecil di dunia pendidikan, di dalam semua level kehidupan bertetangga misalnya, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan juga di dalam hidup di dunia kerja. Dunia kerja menyebutnya sebagai teamwork. Kalau kehidupan bertetangga disebutnya dengan harmoni mungkin. Jadi yang paling penting adalah hidup berjamaah itu. Karena itu Islam itu menilai siapakah yang paling mulia di antara kita. Ini kita yang kumpul di sini nih, siapa yang paling mulia di antara kita? Ukurannya tidak ada di langit. Kalau ada yang mengaku bisa berzikir sampai ke langit ke-7, itu nggak ada, tidak menjadi ukuran. Siapa yang paling mulia di antara kita? Ukurannya sangat sosial. Khairun nas anfa'uhum linnas. Makom tertinggi semua yang berada di hadapan Allah itu satu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling besar kontribusinya terhadap orang lain. Oke? Jadi kalau kamu punya uang 1M, kontribusimu cuma 0,5% untuk kehidupan sosial, you are not the best one. Kalau mau jadi the best one, kamu harus punya kontribusi terhadap kehidupan sosial dan orang lain. Kalau saya disuruh merumuskan Islam itu apa? Gampang. Ada orang yang ketabrak di jalan, kamu tolong orang itu tanpa kamu tanya asal usulnya dari mana, agamanya apa, keyakinannya apa. Itu Islam. Jadi Islam itu bukan percaya kepada Allah, percaya kepada kitab suci, malaikat. Iya, itu ada dalam buku akidah yang kita hafalin sejak kecil. Tapi kalau mau gampang, bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim gampang? Kalau ada ketabrak di jalan, lalu kamu tolong orang itu tanpa kamu bertanya, kamu Islamnya apa? Atau agamamu apa? Oh, kalau dia Yahudi saya nggak jadi nolong. Kamu tolong orang itu, itulah Islam. Atau pertanyaan yang lain, kalau nggak sanggup itu apa? Islam itu adalah menyingkirkan duri yang menjadi penghalang bagi orang-orang yang melintas di jalan. Itu Islam. Jadi isyaratnya jelas. Pertama, kontribusi dalam kehidupan sosial. Itulah yang paling besar yang disebut dengan ekspresi keberislaman itu. Makanya disebutnya khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam bahasa Arab, al-khairi itu apa? Kenapa orang yang khairun nas, yang terbaik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain? Kata al-khair dalam bahasa Arab itu bermakna universal. Kalau al-ma'ruf itu kebaikan yang ada dalam adat istiadat, itu namanya al-ma'ruf. Misalnya dalam sebuah adat tertentu memuliakan seorang ibu, memuliakan orang tua, itu al-ma'ruf namanya. Tapi kalau al-khair dalam bahasa Arab itu artinya dalam bahasa Latin itu virtus. Virtus. Virtus itu adalah kebaikan-kebaikan utama yang bersifat universal. Mulai dari yang paling terkecil sampai yang terbesar. Yang besar itu apa? Keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap semua manusia, itu yang besar. Tapi yang kecil adalah mengambil yang ada di jalan, itu juga adalah al-khair. Makanya kalimatnya khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa kebaikan itu adalah bersifat universal. Apa saja yang bisa kamu lakukan. Jadi saya ingin menekankan itu aja soal jamaah itu. Jadi kalau ada yang menjadi atasan, jadilah atasan as ordinary people dan hadir among us.
Kalau kamu jadi bawahan, kebetulan itu adalah sesuatu yang bersifat fungsional, kita harus memberi kontribusi dan komitmen. Makanya di Bayan saya bilang ke Dio, ke Ali gitu. Jadi saya bilang ke teman-teman di Bayan, gua jadi direktur Bayan itu fungsinya administratif ya. Jangan sekali-kali dipahami sebagai atasan. Kalau keperluannya administratif berarti hanya untuk urusan legal formal. Kalau ada urusan-urusan hukum, gua yang tanggung jawab. Itu artinya gua direktur. Tapi ente sebagai salah satu orang yang bekerja dengan saya, we are team. Kasih tahu ke saya apa yang harus saya lakukan. Kasih tahu ke saya apa yang harus saya kasih kontribusi. Dan apa namanya, relasi kita itu sesuatu yang bersifat fungsional sama sekali. Fungsional itu maksudnya gini loh ya, kalau saya menjadi direktur tuh nggak ada urusannya dengan kehormatan saya di hadapan kalian gitu. Maksudnya gitu, lo nggak usah hormat sama saya, karena saya tidak ingin dihormati karena saya dalam struktur adalah atasan. Karena menurut saya itu nggak penting. Yang penting adalah kalian nyaman sama saya, silahkan memperdebatkan apa yang saya pikirkan, dan saya juga berhak mendebat kalian, dan yang kita eksekusi adalah ide yang terbaik. Jadi chemistry, jangan merasa bahwa oh saya ini itu cuma fungsi administratif dan fungsi fungsional. Karena saya dalam pengalaman selalu hal-hal yang akselerasinya cepat itu selalu datang dari chemistry. Chemistry itu contoh terbaiknya gampang. Kalau diledekin udah nggak tersinggung gitu. Jadi kalau saya meledek Pak Riki atau saya roasting gitu Pak Riki depan saya guna gitu, depan Akang, sering juga saya bertiga sama Pak Riki. Wah, saya bilang Pak Riki ini enak di roasting nih kan. Saya roasting Pak Riki, saya depan Akang. Kalau udah nggak tersinggung berarti sudah masuk dalam jamaah. Atau sudah tidak baperan gitu. Di level yang paling rendah itu orangnya tidak baperan, itu berarti sudah masuk dalam jamaah. Tidak tersinggung kalau dievaluasi, itu berarti sudah masuk itu chemistry. Karena evaluasi itu bukan mengkritik, evaluasi itu adalah menyodorkan alternatif. Kalau dikritik orang itu tidak marah, itu berarti sudah terbangun itu jamaah. Karena kritik itu adalah kekayaan perspektif. Sekali lagi, kritik itu adalah kekayaan perspektif. Makanya kalau kita mau tanya bagaimana seorang Pak Daryono itu membangun Universitas Pamulang. 10 tahun pertama dia membangun Universitas Pamulang, dia nggak punya kantor, dia duduk bareng sama karyawannya, dan sampai sekarang dia makan bareng sama karyawannya, dia ngobrol sama karyawannya, dia pakai batik yang tidak lebih bagus dari karyawannya. Bahkan dia punya mobil Pajero pun baru 3 tahun terakhir. Dia punya kampus Pamulang sebesar itu sekarang because he is one of ordinary people yang datang dan hadir among us. Jadi gitu suksesnya. Kalau kita mau nyontoh gimana bisa ya bikin kampus kayak gitu, murah meriah, cepat, pembangunan segala macam. Dia bukan seorang akademisi hebat tuh, bukan sekelas orang Komarudin Hidayat, bukan sekelas Azumardi, bukan orang yang reputasinya hebat di UI atau lulusan Harvard. Tapi karena dia menjadi muharik kalau dalam Islam itu, menjadi penggerak bagi orang lain untuk melakukan sesuatu, dan dia hidup, dia bertindak, dia hadir bersama dengan orang lain. Nah, mudah-mudahan Bayan dan seluruh unit-unit grup yang ada di Gading itu bisa gitu. Gak usah jauh-jauh bercermin ya, bahwa pemimpin adalah dia yang hadir dan kita yang ada itu adalah orang yang berkontribusi. Kalau ada perbedaan struktur itu cuma soal fungsi dan administrasi saja.
Kalau saya sih nggak mau dihormatin karena saya jadi atasan. Karena menurut saya itu adalah artifisial. Saya ingin kita saling menghormati, bukan dihormati. Namanya mutual respect. Nah, mudah-mudahan nanti acara seperti ini, Pak Haji Beni, Pak Riki, itu menjadi ajang kita untuk saling memperkuat chemistry itu. Lalu kita menjadi tahu hidup seorang A, seorang B di luar kantor. Ternyata orang itu jauh lebih ekspresif, misalnya ketawanya jauh lebih enak. Kelihatan misalnya di kantor dia penuh tekanan, entah mungkin karena harus mengejar apa itu action plan, misalnya, kan? Keliling kemana-mana misalnya, naik motor harus ngelihat setiap seng itu harus dia samperin gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata dia seorang yang sangat komikal misalnya, sangat lucu ya kan, sangat enak diajak ngobrol, sangat enak diajak ngopi gitu, sangat enak diajak jalan, diajak seterusnya. Jadi acara-acara seperti ini sebenarnya adalah pintu kita untuk mengenal orang lain dari sisi yang lebih rileks, yang lebih ini. Dan menurut saya ekosistem kerja sekarang sudah nggak bisa lagi pakai cara lama. Kita nggak bisa feodal, kita nggak bisa hierarkis, kita harus membangun kebersamaan. Dan kalau mau sukses dalam jangka panjang, kita bisa kita keluar dari kebersamaan itu. Semoga ini jadi tempat kita untuk membangun kebersamaan ya. Amin. Dan ke depan acara-acara ini bisa lebih efektif untuk membangun kebersamaan. Jadi pintu kita untuk mengenal satu sama lain di luar hal hari-hari yang resmi sebagai keuangan, sebagai SDM, sebagai apa tuh, ya kan? Atau cuman mengenal orang dari foto-foto MRM yang diposting itu, tapi jauh lebih intens mengenal orang. Makanya doa pun namanya munajat. Munajat tuh bahasa kitanya intensitas. Kalau kamu doanya mau dikabulkan, kamu harus intens mengatakannya atau mengucapkannya. Makanya disebut dengan munajat. Nah, kalau kita mau berhasil dalam membangun chemistry, maka kita harus melakukan sesuatu yang intens. Ya, saya kira itu aja. Mudah-mudahan menjadi manfaat ya. Amin. Sengaja agak sedikit ada refleksinya ke sejarah Islam, karena menurut saya itu penting juga saya sampaikan, karena pasti teman-teman baca buku sejarah Islamnya yang tipis-tipis dan gurunya juga menjelaskannya sangat terdistorsi, sehingga yang kita dapat adalah hal-hal yang artifisial dan kita menganggap bahwa itulah yang terbaik, padahal maksudnya tidak mungkinlah seorang nabi diturunkan kalau tidak punya misi perubahan sosial, ya kan? Kalau cuma pengen mengajarkan tauhid, nggak sedahsyat itu, tapi adalah perubahan sosial, social change dan reform dan pembaharuan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal lana biha jami'al haq. Sallallahu alaihi wasallam wa harusna biha